Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi farada 'alaina al-hajja liman istata'a ilaihi sabila. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah syahadatan tunji qailaha min yaumina hadza ila yaumil qiyamah. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'utsu li kafatil ummah. Wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'da sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin wa mawalah. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Shadaqallahul 'azim. Wa balagha rasuluhun nabiyyul habibul karim. Wa nahnu 'ala dzalika minasy syahidin asy-syakirin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ma'asyiral muslimin sidang jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur alhamdulillah, mari kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita berada di Jumat yang terakhir di bulan Zulqa'dah. Salah satu di antara bulan yang masuk kategori bulan haram. Dan di bulan ini mayoritas umat Islam yang menunaikan ibadah haji tahun ini sudah berada di tanah suci. Meskipun masih ada beberapa yang belum berangkat, terutama yang gelombang terakhir. Saudara, berangkat haji di zaman sekarang ini tidak mudah. Antriannya sangat panjang. Bahkan untuk di Jakarta antriannya sudah sampai 20 tahun. Di sisi lain di tanah suci saat ini juga begitu ketat pemeriksaan tasrih. Baik itu tasrih Raudhah maupun tasrih Masjidil Haram. Antrian sangat panjang yang cukup melelahkan, terutama bagi orang-orang yang sudah tua. Tetapi meskipun begitu beratnya menunaikan ibadah haji dengan uang yang tidak murah, dengan fisik yang cukup melelahkan, tetapi peminat untuk menunaikan ibadah haji semakin hari semakin banyak. Itu semua karena di dalam agama Islam orang yang hajinya mabrur itu jaminannya adalah surga. Sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Al-hajjul mabrur laisa lahul jaza illal jannah. Haji yang mabrur itu tidak ada balasan yang pantas kecuali hanyalah surga. Di sisi lain Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, man hajja falam yarfus walam yabsuk raja'a kayaumin waladatuhu ummu. Barang siapa yang menunaikan ibadah haji dan dia tidak melakukan perbuatan rafas, juga tidak melakukan perbuatan fasik, maka ketika nanti dia kembali, maka seperti dia baru dilahirkan oleh ibunya. Saudara,
Tetapi dua hal yang tadi disampaikan oleh Kanjeng Nabi Muhammad SAW itu hanya berlaku bagi orang yang hajinya mabrur. Maka sangatlah rugi orang yang menunaikan ibadah haji tetapi tidak mendapatkan haji yang mabrur. Haji yang mabrur itu untuk mendapatkannya ada beberapa kiat yang harus diperhatikan. Yang pertama, kalau kepingin mendapatkan haji yang mabrur, niatnya hanya semata-mata karena Allah. Karena di dalam Al-Quran Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, wa atimmul hajja wal umrata lillah, dan sempurnakanlah haji dan umrohmu semata-mata hanya karena Allah. Artinya kalau orang menunaikan ibadah haji niatnya bukan karena Allah, mubadir keluar duit banyak, mubadir bercapek-capek di sana, mubadir membuang tenaga dan pikiran. Karena itu yang pertama harus diperhatikan adalah niat. Jangan sampai niat kita menunaikan ibadah haji terkontaminasi dengan tujuan dunia. Karena tidak sedikit orang yang menunaikan ibadah haji hanya karena kepingin dipanggil Pak Haji. Tidak sedikit orang yang menunaikan ibadah haji hanya karena kepingin meningkatkan strata sosial di masyarakat. Tidak sedikit orang yang menunaikan haji karena menghindari kejaran KPK. Tidak sedikit orang yang menunaikan ibadah haji hanya karena supaya pantas pakai peci haji. Berbagai macam orang menunaikan ibadah haji dengan niat yang berbeda-beda. Karena itu saudara-saudara sekalian yang perlu diperhatikan ketika menunaikan ibadah haji, bahkan setoran pertama kali engkau mendaftarkan haji, niatkan semata-mata lillahi ta'ala, bukan karena yang macam-macam, semata-mata karena Allah. Yang kedua, orang kalau kepingin mendapatkan ibadah hajinya itu haji yang mabrur, maka bekalnya harus dari bekal yang halal. Uang yang dia pakai untuk daftar harus uang yang halal. Uang yang dia pakai untuk belanja di sana juga uang yang halal. Uang yang dia pakai untuk membayar dam juga harus uang yang halal. Karena orang yang menunaikan ibadah haji dengan uang yang haram itu sia-sia. Rasulullah Muhammad SAW bersabda, "Man hajja bimalin haram, faqala labbaik Allahumma labbaik, qala Allah azza wa jalla lahu la labbaik wa la sa'daik wa hajjuka mardudun 'alaik." Kalau ada orang yang menunaikan ibadah haji dengan harta yang haram, lalu dia mengucapkan labbaik Allahumma labbaik, Allah menjawab la labbaik, tidak, wala sa'daik, dan hajimu tertolak. Kenapa? Karena dari harta yang haram. Dan tidak sedikit kita yang saudara-saudara kita yang menunaikan ibadah haji pakai duit rakyat hasil korupsi, menunaikan ibadah haji pakai duit yayasan yatim piatu, pakai duit haji dipakai untuk haji tapi dari duit yang haram. Maka orang yang menunaikan ibadah haji dengan duit yang haram, jangan bermimpi mendapatkan haji yang mabrur, bahkan hajinya pun tertolak. Yang nomor 3, harus mengerjakan manasik, mengerjakan rangkaian ibadah haji sesuai dengan syariat yang diajarkan, dan harus tertib. Semuanya harus sesuai dengan syariat. Dari mulai niatnya, dari miqat, dari mulai pakaian ihramnya, kemudian tawafnya, kemudian wukufnya, kemudian mabitnya, kemudian jumrohnya, semuanya itu harus sesuai dengan syariat yang diajarkan kepada kita semua.
Kalau hanya sekedar melakukan sesuatu yang penting ikut-ikutan tetapi tidak mengikuti apa yang diajarkan oleh syariat tentang perjalanan haji, maka jangan mimpi akan mendapatkan haji yang mabrur. Yang keempat, ini yang sangat penting juga. Kalau kepingin mendapatkan haji yang mabrur, Nabi SAW tadi saya sampaikan di atas, man hajja falam yarfus walam yafsuk raja'a ka yaumin waladathu ummuh. Dalam Al-Quran Allah berfirman, faman farada fihinnal hajja fala rafatha wala fusuqa wala jidala fil hajj. Kalau pengen hajinya mabrur selama menunaikan ibadah haji, jangan melakukan perbuatan yang bernilai rofas. Rofas itu berhubungan badan atau membicarakan hal-hal yang menjurus ke sana. Wala fusuqa, dan tidak boleh berbuat fasik. Fasik itu melakukan larangan Allah dengan sengaja padahal dia tahu bahwa itu adalah dilarang. Itu fasik. Atau dalam bahasa singkatnya, sengaja melakukan perbuatan dosa yang dia tahu bahwa itu adalah dosa, itu namanya fasik. Yang ketiga, wala jidala fil hajj, jangan berbantah-bantahan. Ujian yang paling sering terjadi ketika menunaikan ibadah haji adalah terlalu merasa dirinya paling benar sehingga ketika berbeda pendapatnya dengan temannya berdebat. Bukan diskusi. Kalau diskusi tukar pendapat, kalau berdebat mempertahankan pendapatnya, kadang-kadang sampai merah mukanya. Itu juga akan menghilangkan kemabruran haji. Dan yang nomor 5, bayar damnya kalau kamu melanggar wajib haji. Meskipun melanggar wajib haji itu bukan termasuk yang membatalkan haji, tapi kalau damnya tidak dibayar mengurangi kemabruran haji kita. Mudah-mudahan 5 hal ini bisa kita jadikan pelajaran, dan bagi kita yang belum menunaikan ibadah haji atau waktu hendak menunaikan ibadah haji, jangan lupa niat semata-mata karena Allah, dan berhajilah dengan duit yang halal, dan jalankanlah semua perjalanan ibadah haji sesuai dengan syariat, serta jangan pernah rofas, jangan pernah fasik, jangan pernah jidal, serta bayarkan dam ketika engkau melanggar wajib haji. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ana bima fihi minal ayati wa dzikril hakim, wastaghfirullahal azim innahu huwal ghafurur rahim.